mungkin aku bisa bantu secara pengalaman dan teori. Kalau ini kan belum tahu. Silakan dimulai. Ya sesuai tentang iya. Di sini kami akan mempresentasikan pembolok dan pantala. Bolok dimulai dari kronologi. Halaman 166. Bolok adalah alat yang dijadikan suami kepada atas permintaan sang istri dengan pemberian harta dari istri sebagai keputusan atas dirinya. Bolok adalah alat yang dijadikan suami kepada istrinya atas permintaan sang istri dengan pemberian harta dari istri sebagai tebusan atas dirinya. Nah, tapi ini dimaksud bolok ini si istri wau meminta cerai kepada suami dengan syarat si istri wau memberikan harta sebagai tebusan istri wau kan pas pernikahan kan si suami memberikan mahar. Nah, kalau si istri meminta cerai terlebih dahulu itu namanya bolok dan harus memberikan tebusan. Ada juga hadis Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Allah Sabit bin Qais ila akhir. Ini menjelaskan. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa istri Sabit bin Qais menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengenal Sabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama. Namun aku tidak suka berbakar pada suami setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW, apakah engkau mengembalikan kebun kepadanya? Ia menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Sabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia. Dalam riwayatnya yang lain, beliau menyuruh Sabit bin Qais untuk menceraikannya. Menurut riwayat Abu Daud dan hadis yang dihasankan oleh At-Tirmidzi bahwa istri Sabit bin Qais meminta kepada Rasulullah agar diceraikan dari suaminya. Lalu beliau menetapkan masa iddahnya 1 kali masa iddah. Sing dimaksud hadis sing Ali Abbas radhiyallahu anhu itu sifat kata-kata namun aku tidak suka berbakar kepada suami setelah masuk Islam. Maksudnya kalimat ini itu maksudnya kalimat sekat itu aku tidak suka tinggal dengannya karena suami aku melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti zakat, benci terhadap suami dan lain-lain. Katanya apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah perbuatan orang kafir. Belum dilihat tapi mungkin juga berarti. Ulama berbeda pendapat apakah disyaratkan sahnya bolok karena sang istri adalah seorang wanita yang durhaka atau tidak. Sahnya bolok menurut Al-Ghazali yang Ibnu Al-Muzir bahwa sahnya bolok harus disyaratkan
yang harta istri yang juga sebesar suami tubuh. Kenapa Bin? Kayak begini mah dari orang doang. Sampai diterangkan harta ganti itu diharapkan berdasarkan firman Allah. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada untuk pembagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Maksudnya dengan kerelaan. Rasul hadis membolehkan suami untuk mengambil kembali mahar atau pemberian yang telah diserahkan kepada istri. Kalau berbeda pendapat, apakah boleh ditambah atau tidak tebusan remisi istri kepada suami? Menurut Malik dan Asy-Syafi'i membolehkan tambahan apabila sifat durhaka itu dari pihak istri. Malik berkata, saya dengar bahwa tidak atau tebusan itu boleh dengan mahar dan tambahan lebih banyak berdasarkan firman Allah. Surah Surat Al-Baqarah. Dan menurut Ibnu Battal berkata, jumhur ulama membolehkan bagi suami untuk mengambil harta dari istri lebih banyak daripada yang diberikan. Sedangkan riwayat mengatakan jangan meminta lebih dari itu. Maksudnya minta lebih itu jangan minta lebih dari mahar yang dulu akan pernah diberikan. Terus menurut atau Mawar Ahmad Ishaq Al-Hadawi dan lainnya tidak membolehkan tambahan dari mahar tersebut. Dan juga ada riwayat jangan meminta lebih dari itu. Di akhir hadis ada Rusuki meriwayatkan hadis yang sama yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah bersabda kepadanya, apakah engkau mau kembalikan tubuh kepadanya? Dia menjawab, apakah harus ditambah wahai Rasulullah? Nabi bersabda, tidak. Para perawi dapat dipercaya, hanya saja hadis ini bukan. Nabi SAW menetapkan masa iddahnya orang yang dulu itu 1 kali masa haid. Al-Hadawi berpendapat inilah dalil kuat yang menerangkan bahwa wudhu adalah sosok yang membatalkan pernikahan dan bukan talak. Sebab kalau dinamakan talak tentu tidak cukup masa iddahnya 1 kali haid. Berarti benten kali masa iddahnya talak. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis bab talak, hadis nomor 2, halaman 169. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia menceraikan istrinya di saat sedang haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, suruhlah dia agar merujuknya kembali, dan sebaiknya dia menahan diri sampai sang istri suci, lalu suci lagi. Kemudian, jika mau, dia tetap menjadikannya sebagai istri, dan jika mau, dia dapat menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah atau masa penantian yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, suruhlah dia agar merujuknya kembali. Kemudian sebaiknya dia menceraikannya di saat sedang suci atau hamil. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, dan cukuplah itu dianggap sebagai 1 kali talak. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata, adapun jika kamu menceraikannya sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruhku untuk merujuknya, lalu menahannya sampai dia haid sekali lagi. Lalu saya menangguhkannya sampai dia suci. Kemudian saya menceraikannya sebelum sempat menggaulinya.
Sedangkan jika kamu menceraikannya 3 kali, maka sungguh kamu telah berbuat maksiat terhadap Tuhanmu dalam hal menceraikan istrimu yang sesuai yang diperintahkannya kepadamu. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar berkata, maka beliau pun menyerahkan urusannya kepadaku dan tidak berpendapat apapun tentangnya. Dan beliau bersabda, apabila istri telah suci, barulah suami menceraikannya atau tetap menjadikannya sebagai istri. Dan di sini ada pertanyaan, apakah perintah untuk rujuk itu adalah suatu kewajiban atau tidak? Nah, menurut Imam Malik, rujuk itu dihukumi wajib. Ini merupakan riwayat dari Ahmad. Begitu juga penulis kitab Al-Hidayah menganggapnya sebagai wajib. Pendapat dari Imam Daud. Nah, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk itu hanya sebatas dianjurkan, karena mereka berpendapat memulai nikah itu hukumnya tidak wajib, maka kelanjutannya juga demikian. Maka kias menjadi korina atau indikasi bahwa perintah ini bersifat anjuran. Dan apabila talak itu dijatuhkan pada saat haid, maka hukum kelanjutan pernikahan itu menjadi wajib. Dalam sabda sampai dia suci, lalu haid, lalu suci lagi, itu bermaksud suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali pada waktu suci yang kedua, bukan yang pertama. Maksudnya, jika laki-laki itu menceraikan istrinya saat haid, itu hanya tidak itu cerainya tidak diterima, talaknya tidak diterima. Dia harus menunggu sampai istrinya suci, haid, lalu suci kembali, baru dia bisa
perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya salat id. Di sini ada perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya talak id. Jumhur ulama berpendapat talak tersebut dianggap sah dengan dalil dan pada riwayat yang lainnya dari Al-Bukhari dan telah dihitung satu kali talak. Itu sebagai landasan dianggapnya sah talak itu. Maksudnya dia menganggap satu kali talak dari 3 talak yang tidak suami. Kan talak itu ada 3. Talak ini dihitung 1 kali talak. Tapi di sini itu tidak dijelaskan secara rinci siapa pelaku yang mengatakan bahwa itu dijatuhi talak. Jika yang mengatakan itu adalah satu talak satu, Ibnu Umar, maka tidak dijadikan sebagai landasan. Tapi kalau Nabi Muhammad yang mengatakan jatuhnya talak satu, maka itu digunakan sebagai landasan. Tapi di dalam Musnad Ibnu Wahab dengan redaksi Ibnu Abi menambahkan dalam hadis ini beliau menambahkan bahwa yang mengatakan jatuhnya talak satu adalah Nabi Muhammad. Beliau berkata, Nabi SAW berkata, dan itu adalah satu talak. Di sini kan disebutkan bahwa yang satu kali talak itu Nabi. Dari beberapa jalur periwayatan yang masing-masing saling memakai lain. Dalam riwayat Muslim disebutkan Ibnu Umar berkata ketika ditanya oleh seorang penanya, adapun jika kamu menceraikannya sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah berikutnya, lalu menahannya sampai dia haid sekali lagi. Sedangkan jika kamu menceraikannya 3 kali atau sekaligus, maka kamu telah berbuat maksiat kepada Tuhanmu dalam hal menceraikan istrimu sesuai yang diperintahkannya kepadamu. Hadis ini menunjukkan haramnya menjatuhkan talak saat haid. Namun Taus kelompok Khawarij atau Rafidah atau Syiah menyelisihi pendapat jumhur ini, dan itu telah disinyalir dalam kitab Al-Bahir dan Al-Nasir. Mereka berpendapat tidak terjadi apapun atau tidak jatuh talak, dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Hams dan ditarjih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kembali kepada hadis.
beliau tidak berpendapat apapun tentangnya, dapat diartikan bahwa beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang benar, tetapi tidak juga salah. Bahkan pelakunya diperintahkan untuk tidak bersoman kepadanya. Woman gak mari-mari. Ya, tapi setelahnya ternyata orang Nabi SAW hidupnya sebagai satu talak, maka sebenarnya kata-kata fitnah dan segala harga yang sia-sia. Ada dari yang itulah pendapat yang aku Adapun pendapat yang mengajarnya terakhir dengan berdalil kepada sabda Nabi, maka hendaknya dia merujuknya kembali. Karena tidak ada rujuk kecuali setelah talak, maka pendapat itu tidak kokoh. Karena rujuk yang ditakin atau dikat setelah talak merupakan tradisi syar'i keragaman. Karena dia sebagai tren atau bahasa yang lebih umum daripada talak itu sendiri. Juga bahwa wanita yang sedang hamil itu tidak mengeluarkan darah haid berdasarkan sabda Nabi dalam keadaan sudah suci atau hamil. Maka tes ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang hamil tidak mengeluarkan darah haid, mengingat boleh dijatuhkannya talak pada saat itu. Argumen ini dibantah bahwa wanita hamil ketika tidak berpengaruh dalam memperpanjang masa idah, maka hal tersebut tidak dianggap karena masa idahnya dengan melahirkan kandungannya. Juga bahwa hal itu dalam masa idah itu berarti suci. Di sini saya akan menjelaskan hadis kelima bab halaman 174. Wa an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala talaba aburukan tapi markanan ila akhir. Talak di sini mempunyai arti pemutus ikatan perkawinan. Hadis ini merupakan dalil bahwa mengucapkan talak 3 dalam satu majelis atau satu waktu itu sama saja dengan talak 1. Misalnya suaminya mengucap kamu tertalak 3, berarti itu enggak sah. Soalnya satu majelis atau satu waktu. Tapi ada yang berpendapat mereka berdalil dengan ayat-ayat talak bahwa ayat-ayat tersebut tidak membedakan antara talak 1 dan talak 3. Terus ada yang menganggapnya sah jika suami mentalak 3 istri tersebut dalam satu majelis atau satu waktu. Apa sih di sini perbedaan antara talak 1 dan talak 3? Kalau talak 3 itu misal istrinya ditalak 3 oleh suaminya, itu tidak dapat dirujuk kecuali jika sang istri telah menikah dengan lelaki lain kemudian berpisah dan menyelesaikan masa iddahnya. Masa iddah mempunyai arti menunggu atau menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya untuk menjaga hubungan darah suaminya. Sedangkan talak 1, suami masih bisa merujuk
harus mengucapkan akad yang baru. Dan terusnya beda kalau talak 3 harus menikah dengan laki-laki lain ya. Terus bisa baru rujuk. Karena talak 1 bisa langsung rujuk tanpa akad. Terus perbedaan antara istri yang ditalak. Yang pertama istri yang disetujui atau yang belum disetujui. Kalau misalnya istrinya belum disetujui, maka itu termasuk talak 1. Di sini saya akan mempresentasikan pada halaman 175. Hadis ke-6. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal kesungguhannya dihukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Al-Arba'ah selain An-Nasa'i dan telah disahihkan Al-Hakim. Lalu mengenai maknanya dijelaskan oleh hadis lagi. Penjelasannya yaitu sabda Nabi dan redaksi dari Haris bin Abu Usama dari hadis Ubadah bin Samit. Dia menyandarkannya kepada Nabi, tidak boleh main-main dalam 3 hal, yaitu talak, nikah, dan pembebasan budak. Karenanya siapa saja mengucapkannya maka pasti terjadi, dan ini adalah sanadnya lemah. Dan selanjutnya tafsir hadis. Hadis-hadis di atas menunjukkan akan jatuhnya talak dari orang yang sekadar bercanda, dan bahwasanya talak secara jelas tidak butuh adanya niat. Jadi talak ini bukan hanya sekedar diniati, tapi kalau secara tidak sengaja pas bercanda itu juga termasuk talak sah itu. Ada lagi tafsir hadis. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya talak tidak bisa jatuh dengan bisikan hati, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun diriwayatkan dari Ibnu Sirin Az-Zuhri dan juga merupakan satu riwayat dari Malik bahwasanya apabila suami mengucapkan talak dari hatinya, maka talak tersebut sah atau jatuh talak. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Arabi dengan argumennya, barang siapa meyakini kekufuran itu dengan hatinya dan barang siapa bersikeras untuk berbuat maksiat, maka dia berdosa. Demikian pula orang yang menuduh seorang muslim berbuat zina dengan hatinya. Semua itu termasuk amalan-amalan hati, bukan lisan. Sekian presentasi dari saya. Oke ya, terima kasih. Ada 4 subbab: khulu, mut'ah, talak saat haid, talak 3 hal bercanda serius yang tidak boleh dibuat permainan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Maksudnya hulu ini niku istri yang memberi suami atau suami yang memberikan tebusan kepada istri.
kan istri yang menceraikan suami terlebih dahulu. Nah, berarti si istri itu memberikan tebusan atas dirinya kepada suami kayak mengembalikan mahar. Mengembalikan mahar. Wes jelas lorong? Apa belum atau gimana? Silakan yang lain lagi. Silakan. Ditolak ketika haid kan nggak boleh, harus lembu suci kedua. Nah itu ya no. Kan kayak ya kayak kayak mana ya anak kalau dibilang kan aku dicerai sama Astagfirullahaladzim, aku kalau cerita ya. Lihat aku, puding tas apa gunung. Susanti kayak Ambil Susanto ya. kayak juga ada ya. Juga ada itu diceraikan suami nih. Diceraikan suami nih. Kamu tak talak satu, masih ku head. Lah kasih suami mak yang tinggi. Kamu. Talak itu kok niku mboten bisa. Jadi si mak itu harus ngenteni ibadah suci. Kalau ibadah head lagi, suci lagi. Nah itu baru boleh diceraikan. Kalau boleh kan langsung habis head pertama suci langsung diceraikan itu nggak boleh. Kenapa? Nah itu dianggap masa idah. Penantian. Kita dulu cerai terus masa idah. Itu kan soalnya ngalak pas head. Tapi pas ditalak berarti wis ditalak. Gak iso, berarti se istrine ngenteni suci kedua baru. Suci kedua. Iku ngomong maneh apa enggak? Oh, Nek coba gak ngomong berarti gak cerai. alhamdulillah. Berarti nek langsung wae. Berarti nek sama cerai berarti iki gamane suci. Iya tidak iso. Indah tok. Silakan. Hulu talak sakjane si jingkas pas ya. Rujuk satu orang lagi mungkin. Cek komplit kok. Ya nanti. Silakan yang mau bertanya lagi. Apakah yang tadi sudah jelas? Enggak ada. Wis paham kabeh. Lah iya tanya mana? Mana yang belum paham? Iya tetap sah meskipun dia nggak tahu. Kalau
tangga itu tetap sah, terus tetap menjalani suami istri, layaknya suami istri berselesai. Ini dia mau makan bareng, tadi Ya pancet. pancet nih haram pak. Iya. Zina. Meskipun dia nggak tahu ya. Pentingnya belajar agama. Ustaz terkenal. Oh boleh. menurut apa negara. Menurut teknologi talak satu niku apa agama nggih. Iya padha wae, cuman sekali atau 2 kali atau 3 kali padha wae. Berarti kata niku pisah rumah nggih. Ya. Apa pisah ranjang? Yes, pokoknya jenenge talak kan sudah nggak jadi suami istri. Kalau nggak jadi suami istri kok satu rumah itu sing aneh. Harus bisa. Pendapat yang itu yang apa yang buat pendapat yang buat Dari hati, dari hati dari mulut dari Iya silakan. Coba dijawab dulu gimana. Maksudmu itu kalau tidak dari hati apakah tidak sah gitu? Iya. Oh dari hati. Oh, yang sokeh itu ya nggak ada yang tahu karena kita bukan di zaman Rasul. Terserah kamu yakinnya di mananya. Atau kalau kamu kurang yakin, 2 pendapat ini yang mengutarakan siapa diteliti mana yang derajat sokehnya tuh lebih tinggi. Loh kok aku sing jawab? Kalau talak 2 itu rujuknya boleh kayak talak 1 apa harus akad dulu lagi? kayak hal satu. Betul bisa Ada bisa akad lagi. resepsi. Pak saya bertanya yang sambungannya yang tadi. Oh iya. Kan kalau bergurau, misalnya itu dianggap talak 1 ya, kan katanya kalau nggak tahu berarti dianggap zina sampai seterusnya. Kan kalau di sini pengertian talak 1 itu boleh merujuk tanpa mengucapkan akad yang baru. Itu Iya. gimana Pak? Nanti ada kriterianya. Talak 1, talak 2. Ketika mentalak, terus kemudian pengen rujuk ketika dalam masa iddah, nanti juga banyak versi, banyak pendapat, tergantung kita ngikut yang mana. Nanti ada galak, ada gampilnya. Nah, kalau kamu pilih gampilnya, nanti itu akan menyebabkan seseorang untuk mempermudah. Gampang, tinggal rujuk, tinggal cerai, tinggal rujuk. Efeknya nanti seperti itu. Nah, sekarang kalau yang galak tidak semudah itu, harus melewati beberapa proses, beberapa prosedur.
Ya kalau bisa melibatkan wali, melibatkan saksi, melibatkan hakim dan macam-macam. Kenapa kok perlu dipersulit tahapan-tahapan situ? Biar nggak dipermudah dan tidak dibuat mainan. Jadi nanti ada dua pendapat, galak dan gampilnya. Terserah kamu pilih yang mana. Kalau gampil ya penak. Ayo Mas Rujuk, ayo langsung yang kamar wes. Oh ini pun sakit. Iya, tapi ketika dalam masa iddah. Kalau lebih dari masa iddah harus akad nikah lagi. Baik itu talak 1 maupun talak 2. Berarti yang bergurau tadi bisa gak zina Pak ya? Kalau cuma rujuk. Iya bisa, tapi pokoknya dalam masa iddah. Tapi itu sudah terhitung 1. Kalau dia guyon lagi ya tak jatuh 2, guyon lagi ya jatuh 3. Kok kita panjang talak 3 talak berarti 1. Iya 1. Kalau 3 kali tanpa menyebutkan talak 3 berarti pun talak 3. Iya. Bukan talak kamu. Talak. Itu 3. Nah, penyebutan dalam sekali waktu itu nanti juga ada galak gampilnya. Kalau yang di hadis tadi sama Rasul kan dianggap 1. Itu kan ya. Di hadis yang lain, pendapat ulama yang lain beda lagi. Tetap dianggap sah 3. Jadi rujuk, talak, khulu itu nanti banyak sekali pendapat ulama dan berbeda-beda tergantung kita mau pilih yang ulama yang mana. Kita pilih ulama yang mana, ya nanti ada kemudahan dan kesulitannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kamu pengen sing gampil ya gampil, tapi akhirnya nanti dibuat mainan. Ada lagi? Ya. Misalkan di suami baru sadar kalau mampu ucapan talak dan itu dihukumi talak nggak seperti sana kemarin. Tanya yang mana? Bab talak, ayo jawab. Enak ini dulu. Tapi kan tanpa semuanya sadar kan? Iya, kalau nggak sadar berarti tidak sah. Ya wes gitu wes tidak sah. Karena dia tidak sadar, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak sadar, tidak dipaksa dan macam-macam lah. Hilang kesadarannya. Yang tebusan tadi ada pertanyaan enggak? Sudah terjawab belum? Tebusan itu nanti juga banyak sekali versinya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib menebus dirinya sendiri. Imam yang lain ada yang mewajibkan. Nah, terus setelah cerai, apakah suami wajib menafkahi? Nafkahnya namanya nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah itu nanti ada 2 versi juga, dari versi ulama dan dari versi hakim, beda lagi. Kalau yang dari hukum negara namanya cerai, meskipun itu cerainya yang minta itu perempuan, tetap harus ngasih mut'ah. Jadi si suami itu sudah digugat, dikon bandani, seperti itu. Kalau dari versi beberapa ulama ada yang tidak mewajibkan. Kenapa? Karena istri minta cerai. Nah, minta cerainya ini juga harus diperjelas sebabnya apa? Apakah karena kesalahan suami ataukah karena kesalahan istri? Nah, dari situ nanti baru ditentukan apakah
nafkah mut'ahnya itu wajib atau tidak. Jadi masalah-masalah seperti ini itu percabangannya tuh banyak sekali, banyak jikanya. Jika begini, jika begini, jika begini, jika begitu. Pendapat antara hakim satu dengan hakim yang lain mungkin juga akan berbeda-beda. Tergantung hakimnya itu manut ulama sopo. Kalau kamu penake milih sing apa? Khulu dapat mut'ah atau khulu nggak dapat mut'ah? Dapat utang. Oke, tadi bahas apa tadi? Yang pertama khulu mut'ah, talak saat haid. Talak saat haid sah apa tidak sah, apa haram apa halal? Tidak salah. Ini juga banyak pendapat. Pendapat pertama tetap sah tapi haram. Ngerti? Tidak boleh ditalak, tapi ketika ditalak tetap sah. Enggak boleh ditalak, tapi begitu wis kadung ditalak tetap jatuh talak. Berdosa. Jadi yang menalak itu berdosa, tapi talaknya sah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua tidak sah karena saat itu tidak sedang dalam memungkinkan untuk semisal ditalak langsung terus rujuk, kan nggak bisa karena dalam masa haid. Jadi tidak sah. Saiki melok sapa? Jadi kita sebagai pengikut itu melok sapa ya. Jadi kita harus tahu yang mengatakan sah itu sapa, yang tidak sah itu sapa. Nah, kedua orang ini, kedua ulama ini kita teliti derajat profilnya itu lebih sahih yang mana, baru kita bisa menentukan. Jangan memilih oh penak iki, oh penak iki. Milihnya jangan seperti itu. Jadi ya gampang-gampang susah. Understand? Yes. Jadi milihnya tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai apa? Ya itu tadi robitnya tadi. Talak tiga ya tadi ada banyak pendapat juga. 3 hal bercanda dan serius sudah tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Berarti kurang berapa orang? 3. Kurang 3, kurang 2. Jadi terakhir bab rujuk ya. Ilah. Ilah juga katut. Oh iya. Ilah itu sumpah serapah. Sumpah li'an. Oke, bisa diakhiri. Silakan kembali. Itu harus melewati beberapa proses, beberapa prosedur. Ya kalau bisa melibatkan wali, melibatkan saksi, melibatkan hakim dan macam-macam. Kenapa kok perlu dipersulit tahapan-tahapan situ? Biar nggak dipermudah dan tidak dibuat mainan. Jadi nanti ada 2 pendapat, galak dan gampilnya. Terserah kamu pilih yang mana. Kalau gampil ya penak. Ayo Mas rujuk, ayo langsung yang kamar wes. Iya, tapi ketika dalam masa iddah. Kalau lebih dari masa iddah harus akad nikah lagi. Baik itu talak 1 maupun talak 2. Berarti yang
baro tadi bisa gak zina Pak ya? Kalau cuma rujuk. Iya bisa, tapi pokoknya dalam masa iddah. Tapi itu sudah terhitung satu. Kalau dia guyon lagi ya tak jatuh 2, guyon lagi ya jatuh 3. Pokok kita senjang talak 3, talak berarti 1. Iya 1. Kalau 3 kali tanpa menyebutkan talak 3 berarti pun talak 3. Iya. Bukan talak kamu. Talak. Itu 3. Nah, penyebutan dalam sekali waktu itu nanti juga ada galak gambelnya. Kalau yang di hadis tadi sama Rasul kan dianggap 1, gitu kan ya. Di hadis yang lain, pendapat ulama yang lain beda lagi, tetap dianggap sah 3. Jadi rujuk, talak, khulu itu nanti banyak sekali pendapat ulama dan berbeda-beda tergantung kita mau pilih yang ulama yang mana. Kita pilih ulama yang mana, ya nanti ada kemudahan dan kesulitannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kamu pengen sing gampil ya gampil, tapi ya akhirnya nanti dibuat mainan. Ada lagi? Iya. Misalkan di suami meresahkan atau mampu ucapan talak dan itu dihukumi talak enggak seperti sah ke pembadan. Tanya yang mana? Bab talak, ayo jawab. Enak ini dulu. Tapi kan termasuk mungkin sadar Pak. Iya, kalau nggak sadar berarti tidak sah. Ya wes gitu wes tidak sah. Karena dia tidak sadar, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak sadar, tidak dipaksa dan macam-macam lah. Hilang kesadarannya. Yang tebusan tadi ada pertanyaan enggak? Sudah terjawab belum? Tebusan itu nanti juga banyak sekali versinya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib menebus dirinya sendiri. Imam yang lain ada yang mewajibkan. Nah, terus setelah cerai, apakah suami wajib menafkahi? Nafkahnya namanya nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah itu nanti ada 2 versi juga, dari versi ulama dan dari versi hakim, beda lagi. Kalau yang dari hukum negara namanya cerai, meskipun itu cerainya yang minta itu perempuan, tetap harus ngasih mut'ah. Jadi si suami itu sudah digugat, dikon bandani, seperti itu. Kalau dari versi beberapa ulama ada yang tidak mewajibkan. Kenapa? Karena istri minta cerai. Nah, minta cerainya ini juga harus diperjelas sebabnya apa? Apakah karena kesalahan suami ataukah karena kesalahan istri? Nah, dari situ nanti baru ditentukan apakah nafkah mut'ahnya itu wajib atau tidak. Jadi masalah-masalah seperti ini itu percabangannya tuh banyak sekali, banyak jikanya. Jika begini, jika begini, jika begini, begitu. Pendapat antara hakim satu dengan hakim yang lain mungkin juga akan berbeda-beda. Tergantung hakimnya itu manut ulama sopo. Kalau kamu pengen milih sing apa? Khulu dapat mut'ah atau khulu nggak dapat mut'ah? Dapat mut'ah.
Oke, tadi bahas apa tadi? Yang pertama khulu mut'ah, talak saat haid. Talak saat haid sah apa tidak sah, apa haram apa halal? Tidak sah. Ini juga banyak pendapat. Pendapat pertama tetap sah tapi haram. Ngerti? Tidak boleh ditalak, tapi ketika ditalak tetap sah. Enggak boleh ditalak, tapi begitu wis kadung ditalak tetap jatuh talak. Berdosa. Jadi yang menalak itu berdosa, tapi talaknya sah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua tidak sah karena saat itu tidak sedang dalam memungkinkan untuk semisal ditalak langsung terus rujuk, kan nggak bisa karena dalam masa haid. Jadi tidak sah. Saiki melok sapa? Jadi kita sebagai pengikut itu melok sapa ya. Jadi kita harus tahu yang mengatakan sah itu sapa, yang tidak sah itu sapa. Nah, kedua ulama ini kita teliti derajat profilnya itu lebih sahih yang mana, baru kita bisa menentukan. Jangan memilih penak iki. Milihnya jangan seperti itu. Jadi ya gampang susah. Understand? Yes. Jadi milihnya tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai apa? Ya itu tadi robitnya tadi. Talak tiga ya tadi ada banyak pendapat juga. 3 hal bercanda dan serius. Sudah tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Berarti kurang berapa orang? 3. Kurang 3. Kurang 2. Jadi terakhir bab rujuk ya. Ilak. Ilak juga katut. Oh iya. Ilak itu sumpah serapah. Sumpah li'an. Oke, bisa diakhiri. Silakan kembali.